Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hanifah dengan NIM 12402193055 dari kelas Ekonomi Syariah 4B UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video saya kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik statistik dengan dosen pengampu Ibu Rifki Sahara MPD. Langsung saja memasuki soal praktik statistik dengan data motivasi dan prestasi kerja. Dari data motivasi dan prestasi kerja, diketahui seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu, diambil sampel secara random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Datanya meliputi motivasi kerja dan prestasi kerja dengan jumlah sampel 30. Dengan perintah soal yang pertama, buatlah hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Dan perintah soal yang kedua, ujilah hipotesis tersebut dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Perintah soal yang ketiga adalah, buatlah simpulan hasil analisis tersebut. Memasuki perintah soal yang pertama, membuat hipotesis. Perumusan hipotesis yang pertama adalah hipotesis alternatif atau HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, variabel X, terhadap prestasi kerja, atau variabel Y. Dan hipotesis yang kedua adalah hipotesis 0 atau H0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, variabel X, terhadap prestasi kerja, variabel Y. Perhitungannya yaitu dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Memasuki perintah soal yang kedua yaitu, ujilah hipotesis tersebut dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Untuk uji hipotesis kali ini, kita menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja masuki aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Kita masuki variabel view dengan nama, ini adalah variabel X dan nomor 2 adalah variabel Y. Kemudian pastikan bahwa desimal dengan desimalnya adalah 0. Kemudian kita isi label sebagai motivasi kerja dengan variabel Y dengan tabel prestasi kerja. Langsung saja memasuki data view dari variabel X dan variabel Y. Kemudian kita kembali ke soal. Kita copy. X. Kemudian kembali lagi ke soal yang untuk nomor 16 dan sampai 30. Kita paste. Oke, data dari Word dan sudah memasuki data ke SPSS. Langsung saja kita analis. Karena perintah soal untuk menguji hipotesis, maka saya akan menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu dengan cara yang pertama, klik analyze, kemudian regression, dan pilih linear. Kemudian masukkan variabel X ke dalam independen, karena variabel X atau motivasi kerja ini sebagai variabel bebas. Dan masukkan prestasi kerja atau variabel Y ke dalam kolom dependent. Oke, langsung kita klik OK. Akan menampilkan sebuah output dari hasil analisis tadi. Langsung saja ke koefisien. Oke, sebelum menjelaskan tentang koefisien ini, kembali lagi ke soal. Buatlah simpulan hasil analisis tersebut. Soal yang ketiga. Sebelumnya, dari hasil output koefisien, saya akan menganalisis terkait dengan
hasil analisisnya terhadap uji T, yaitu dengan pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini menggunakan uji signifikan parsial uji T atau uji T, yaitu dengan output koefisien. Kembali lagi ke output SPSS-nya, koefisien. Dari output koefisien, kita mengetahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,0 dan nilai T hitung sebesar 112,587. Jadi dari nilai signifikan ini kita bisa mengetahui bahwa nilai signifikan 0,0 itu kurang dari 0,05, yang artinya dari pengambilan keputusan tadi bahwa terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Lalu bagaimana dengan T hitung atau T tabelnya? Dari hasil outputnya, T hitung menghasilkan sebesar 112,587. Lalu besaran T tabel dapat kita lihat dari titik presentasi distribusi T, yaitu DF. DF ini kita bisa mengetahui dari nilai N atau jumlah data dikurangi dengan nilai K. K-nya yaitu 1. Jadi memperoleh nilai 29 dengan DF 0,05. Jadi besaran T tabel sebesar 2,045. Kembali lagi ke output, T hitung 112,587 dan T tabel sebesar 2,045. Jadi bisa diketahui bahwa nilai T hitung 112,587 lebih besar dari T tabel, yang artinya kembali lagi ke pengambilan keputusan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi bisa diketahui dari motivasi kerja dan prestasi kerja itu saling berpengaruh. Lalu, berapa besaran sumbangan efektif atau pengaruh antara motivasi kerja dan prestasi kerja itu bisa dilihat dari hasil output, yaitu model summary, di mana bisa kita lihat bahwa R² sebesar 0,998 jika dipresentasikan menjadi 99,8%, yang artinya besaran pengaruh antara motivasi kerja dan prestasi kerja sebesar 99,8%. Ini hasil output SPSS dan kesimpulannya. Ini uji signifikan parsial atau uji T, yaitu dari hasil output SPSS diketahui nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai T hitung sebesar 112,587. Maka hasilnya nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 112,587 lebih besar dari T tabel 2,045. Sehingga di sini kembali lagi ke soal yang ketiga. Soal yang kedua, ujilah hipotesisnya, yaitu HA atau hipotesis alternatif diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, variabel X terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Kemudian ini dari output model summary. Diketahui nilai R² sebesar 0,998, maka pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y sebesar 99,8%. Kesimpulannya,
Jadi dari data motivasi kerja dan prestasi kerja terdapat pengaruh yang signifikan, yang artinya A atau hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nolnya atau H0 ditolak. Dan besaran sumbangan efektif atau pengaruh antara motivasi kerja dan prestasi kerja sebesar 99,8%. Demikian yang dapat saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.